Sidang mediasi Lisa Mariana di Pengadilan Bandung dengan perkara gugatan kepada mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, berujung deadlock. Ya, sidang mediasi tersebut berlangsung pada Rabu, 4 Juni 2025, di mana Lisa Mariana menggugat Ridwan Kamil terkait hak identitas anak, serta menggugat kerugian imaterial dan material senilai 16,6 miliar rupiah. Diketahui Lisa Mariana hadir didampingi oleh tim kuasa hukumnya, sementara Ridwan Kamil sebagai tergugat lagi-lagi absen alias tidak hadir ke dalam persidangan dan hanya diwakilkan oleh tim kuasa hukumnya. Lisa Mariana yang merasa geram dengan sikap Ridwan Kamil akhirnya mengungkapkan beberapa rencananya, termasuk meminta tes DNA dilakukan di 2 tempat yakni di Indonesia dan di luar negeri, serta menyatakan jika dalam waktu dekat ini ia akan membongkar fakta baru yang akan semakin menguatkan gugatannya terhadap Ridwan Kamil. Ya, secara tidak langsung, Lisa Mariana tampaknya ingin membuat Ridwan Kamil skakmat, dan untuk mengetahui sederet fakta-fakta baru yang berkaitan dengan itu semua. Maka inilah 5 fakta perseteruan Lisa Mariana versus Ridwan Kamil. Versi Cumi Top 5. Sidang gugatan Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil yang berlangsung pada Rabu 4 Juni 2025 di Pengadilan Negeri Bandung berujung deadlock alias buntu. Ya, dalam agenda mediasi tersebut, Ridwan Kamil lagi-lagi absen alias tidak hadir. Diketahui, Ridwan Kamil hanya diwakilkan oleh tim kuasa hukumnya yakni Muslim Jaya Butar-Butar. Melihat sikap tergugat Ridwan Kamil, Lisa Mariana sebagai penggugat pun merasa geram dan mengungkapkan kekesalannya. Lantas seperti apa jalannya sidang mediasi tersebut dan apa yang membuat sidang berujung deadlock? Hasil mediasi tadi, pihak dari kuasa hukum penggugat itu menyatakan deadlock. Kenapa? Karena meminta Pak Ridwan Kamil hadir dalam mediasi. Kami sudah menyampaikan bahwa dalam pasal 6 ayat 4 bahwa ada alasan yang sah bahwa prinsipal tergugat boleh tidak hadir. Alasannya apa? Karena Pak Ridwan Kamil sedang menjalankan tugas atau profesi yang dia tidak bisa tinggalkan. Sama-sama sudah kita ketahui Pak Ridwan Kamil ada arsitek. Dan sebagai itikat baik, Pak Ridwan Kamil sudah menyerahkan surat keterangan beliau kepada hakim mediasi. Itu landasannya sehingga sudah memenuhi perma nomor 1 bahwa ada alasan yang sah. Di samping itu ada surat kuasa yang diberikan Pak Ridwan Kamil kepada kami semuanya tim untuk menghadiri mediasi. Dan itu sesuai dengan pasal 18 ayat 3 bahwa mediasi dapat diwakilkan kepada kuasa hukum. Deadlocknya tadi mediasi itu dikarenakan Ridwan Kamil tidak dapat menunjukkan alasan yang sah secara hukum berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016. Dan kami menyampaikan bahwa mereka tidak memiliki itikat baik. Lisa Mariana gugat Ridwan Kamil 16,6 miliar rupiah. Lisa Mariana tak hanya menggugat Ridwan Kamil soal hak identitas anak. Ya, diketahui Lisa Mariana juga menggugat Ridwan Kamil senilai 16,6 miliar rupiah. Di mana jika dijabarkan, Lisa Mariana meminta Ridwan Kamil membayar kerugian imaterial senilai 6,6 miliar rupiah dan kerugian material 10 miliar rupiah seperti yang tertera dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIP) di Pengadilan Negeri Bandung. Lantas bagaimana respon pihak Ridwan Kamil atas gugatan Lisa Mariana yang senilai 16,6 miliar tersebut? Gugatan itu pertama ya harus mempunyai kepentingan hukum.
Nah dalam hal ini kepentingan hukumnya penggugat apa sih gitu kan? Ingin menuntut asal usul status anak gitu kan. Satu itu. Kedua, antara penggugat dengan tergugat itu harus mempunyai hubungan hukum gitu kan. Nah, ketiga, atas dasar hubungan hukum ini buktinya apa gitu kan. Nah, misalkan kalau dalam perjanjian-perjanjian itu ada perikatan-perikatan gitu kan, seperti itulah buktinya. Ketiga yang paling penting sebagaimana pasal 1865 KUH Perdata itu, setiap orang yang memiliki hak harus membuktikan haknya. Nah, dalam hal ini adalah beban pembuktian ada di pihak penggugat gitu loh. Nah, ini yang masih kita ragukan antar bukti-buktinya tersebut gitu loh. Oleh karena itu ya kita lihat saja nanti di persidangan buktinya seperti apa. Tapi yang jelas apakah ada hubungan hukum seperti rekan kami sampaikan, ini masih menjadi pertanyaan besar. Itu kan tuntutan biasa ya, itu nggak perlu, ya kita nggak perlu nanggapi terlalu jauh lah. Yang pasti bahwa apapun yang dituntut oleh pihak penggugat itu, ya nanti akan kita jawab di dalam persidangan gitu loh. Ya sah-sah aja jangan nuntut, mau nuntut berapa juga tuh urusan dia. Iya. Tetapi kan perlu pembuktian. Kan nggak bisa menuntut begitu saja gitu loh. Kalau tidak ada buktinya, apa yang mau dituntut gitu. Perseteruan antara Lisa Mariana dan Ridwan Kamil telah bergulir cukup panjang. Namun, diketahui hingga saat ini tes DNA terhadap anak Lisa Mariana yang berinisial C tak kunjung dilakukan. Sementara Lisa Mariana baru-baru ini meminta agar tes DNA tersebut nantinya dilakukan di 2 rumah sakit yang berbeda, di mana ia meminta 1 di rumah sakit di Indonesia dan 1 di rumah sakit luar negeri. Ya, hal tersebut dilakukan Lisa Mariana atas kekhawatirannya di mana ia takut jika hasil tes DNA tersebut direkayasa. Lantas seperti apa keinginan Lisa Mariana terkait tes DNA? Dan bagaimana respon pihak Ridwan Kamil? Sampai saat ini bukti hasil tes DNA itu belum ada gitu kan ya. Nah, jadi ketika kita berbicara putusan MK tahun 2010 ya, jadi yang mengatur status anak di luar nikah terkait hubungan dengan ayah biologisnya, itu harus dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukti lainnya yang membuktikan bahwa orang tersebut adalah ayah biologisnya. Nah, ini sedangkan kita itu kan untuk membuktikan yang lebih kuat itu adalah adanya hasil tes DNA yang sampai saat ini ya belum ada dari penggugat untuk mengajukan untuk adanya tes DNA. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat ada beberapa kasus yang memang sudah sempat viral karena kan kasus itu kan melibatkan tokoh masyarakat atau publik, itu ada beberapa kasus yang ditolak. Kenapa? Karena memang tidak ada tes DNA. Jadi di sini kami memohon kepada majelis juga gitu kan ya. Jadi tes DNA itu harus ada sebelum gugatan atau sebelum adanya pembuktian surat. Jangan sampai ketika itu menjadi permohonan atau permintaan dari penggugat untuk melakukan tes DNA. Itu yang salah. Nggak mungkin negatif hasilnya, udah itu aja. Kalaupun iya, saya curiga direkayasa gitu loh. Khawatir. Tes DNA itu tidak bisa dilakukan oleh satu pihak. Ada anak Selin hadir klien kami Lisa dan bapaknya yang klien kami, bapaknya si anak ini yang menurut keterangan klien kami itu yang kita suspek adalah Ridwan Kamil. Ini 3 pihak hadir datang ke rumah sakit, diambil sampel 1, sampel 2, sampel 3. Jika identik, ya itu anaknya. Jika tidak identik, ya klien kami sudah siap konsekuensi hukumnya. Bawa koper saya. Klien saya coba kasih tahu. Bawa koper, borgol. Borgol, silakan. Hah? Tapi kalau emang negatif itu kayaknya direkayasa. Kami mau tes DNA ini dilakukan 2 kali dan rumah sakit yang beda. Saya mempercayai kepolisian Republik Indonesia. Tapi kami berhak untuk meminta tes DNA ini dilakukan juga di luar negeri. Ya. Agar pembanding. Jurisprudensinya sudah ada. Sudah ada kejadian kayak gini sebelumnya. Ya, sudah ada kejadian. Pertama tidak identik, yang kedua tidak identik. Dan ternyata yang dipakai yang kedua. Jurisprudensinya udah ada, cari sendiri siapa orangnya. Ada rahasia. Ada rahasia. Ada, saya udah research dan saya udah hubungin beberapa profesor dokter di luar negeri yang tentunya di luar negeri itu saya jamin garansi dan juga
Nanti rekan-rekan media bisa ikut saya fasilitasi naik private jet. Biar kita lihat langsung. Ini sampai total, semua harus sampai clear, ya. Nggak ada main-main di sini. Khawatir ada kecurangan berarti, Pak? Saya tidak Khawatir? khawatir. Nggak, Kalau saya khawatir. Kalau Lisa iya khawatir. Kalau saya tidak khawatir. Saya lawyer. Saya harus membela kepentingan klien saya. Saya penasehat hukum, saya memberikan advice kepada Lisa. Lisa, saya selaku kuasa hukum Anda, saya ingin menyarankan tes DNA ini harus dilakukan di 2 rumah sakit. 1 rumah sakit Polri, yang kedua adalah itu rumah sakit luar negeri. Dan perlu dicatat di laporan Bapak RK di Barreskrim itu pencemaran nama baik, tidak dapat dia memerintahkan untuk tes DNA. Perintah tes DNA dan perintah tertinggi di hukum tertinggi di Indonesia ini adalah putusan pengadilan. Lisa Mariana yang didampingi oleh tim kuasa hukumnya secara terang-terangan mengancam akan membongkar fakta baru yang berkaitan dengan kasusnya bersama Ridwan Kamil. Ya, meski tak secara langsung mengungkapkan fakta apa yang akan ia bongkar, ia menyatakan jika fakta tersebut akan membuat perkara tersebut menemukan titik terang. Lantas seperti apa ancaman Lisa Mariana? Fakta baru apa yang akan ia bongkar? Justru kita akan buka fakta yang sesungguhnya. Kita akan buka fakta yang sesungguhnya. Ada majelis hakim wakil Tuhan di negara ini yang dapat memutus perkara bagi pencari keadilan klien kami Lisa Mariana mendapatkan keadilan untuk anaknya mendapatkan identitas di negara Republik Indonesia. Meski Lisa Mariana telah memberikan sederet ancaman, Ridwan Kamil tampaknya tak terlalu menghiraukan hal tersebut. Ya, pasalnya, melalui kuasa hukumnya, Muslim Jaya Butar-Butar, Ridwan Kamil menyatakan jika dirinya tidak akan pernah hadir di setiap persidangan. Lantas apa alasan Ridwan Kamil memutuskan untuk tidak hadir di persidangan? Dan bagaimana respon pihak Lisa Mariana atas pernyataan tersebut? Tidak ada kewajiban lagi hadir, karena hadir itu kan pada ketentuan perma itu kan disebutkan mediasi. Nah itu pun bisa diwakilkan pengacara. Selanjutnya nanti, itu kan sidang nanti tidak perlu lagi hadir Pak Ridwan Kamil, hanya kuasa hukum saja yang hadir. Di pasal 6, prinsipal itu wajib hadir. Bapak Ridwan Kamil itu harus hadir. Jika tidak hadir, di pasal 7-nya jelas. Ya, para pihak dan atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikat baik. Tandanya apa? Dia tidak hadir melalui surat yang tidak ada kopnya. Tidak jelas dia bekerja di perusahaan apa. Tidak ada surat sakit. Tidak ada perjalanan ke luar negeri. Saya nggak tahu dia masih boleh ke luar negeri apa enggak. Oke? Tidak ada alasan sah secara hukum bahwa Ridwan Kamil itu hadir di mediasi, maka kami selaku penggugat atau kuasa hukum penggugat berkeberatan dan menyampaikan resume. Kami berpedoman berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 harus hadir. Jadi kami menolak dengan tegas alasan yang disampaikan oleh kuasa hukum tergugat karena Bapak Ridwan Kamil sudah tidak hadir dan dalam artian tidak menghormati persidangan ini. Tidak gentle. Kalau dia arsitek sedang mengerjakan satu proyek apa, tunjukkan mana penunjukan proyekmu Bapak. Iya. Mana proyek di mana kau kerjakan. Kalau secara fair. Ya dong. Kalau dia tunjukkan, saya lagi bangun proyek IKN misalkan. Saya arsiteknya. Oh ya sudah, nggak apa-apa dia nggak bisa hadir. Ya dong, gitu loh. Saya juga sibuk kok Mas kalau ngomong sibuk. Benar. Iya. Semua sibuk.